Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sejarah komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Devianti Cantika Fitri dari Prodi S1 Sistem Informasi, kelas 2020A. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Agus Prihanto STM Kom. Pembahasan pertama adalah penemu komputer. Penemu komputer adalah Charles Babbage, dikenal sebagai Bapak Komputer. Nama tersebut tercantum dalam sejarah komputer sebagai penemu pertama dari teknologi yang sekarang disebut sebagai komputer. Beliau lahir di Inggris, tepatnya berada di Jalan Grosborough, Walworth, London pada tanggal 26 Desember 1791 dan wafat pada tanggal 18 Oktober 1871 pada usia ke-79 tahun. Sejarah komputer. Pada awalnya, penemuan komputer memiliki bentuk yang cukup besar dan jauh berbeda dengan komputer yang sekarang kita gunakan. Contohnya adalah komputer generasi pertama yang dibuat pada tahun 1941 dan digunakan sampai 1959. Komputer pada generasi ini memiliki berat mencapai 30 ton pada bagian mesinnya. Ukuran komputer ini sangat besar. Tabung vakumnya juga dalam jumlah yang sangat besar. Komputer ini juga membutuhkan daya yang sangat besar. Kecepatannya masih terbatas dan sulit untuk diprogram. Komputer ini dikembangkan untuk keperluan perang pada Perang Dunia Kedua. Komputer ini juga merupakan awal pengembangan sistem komputasi elektronik menggantikan komputasi mekanik. Lalu pada tahun 1941, ilmuwan Inggris dari Blok Sekutu mengembangkan Turing menjadi Turing mesin yang mampu mengolah data dengan algoritma tertentu. Mesin Turing ini digunakan untuk memecahkan kode yang dikirimkan Angkatan Laut Jerman. Contoh dari mesin Turing mesin adalah ENIAC, EDVAC, dan UNIVAC. Contoh dari ENIAC bisa dilihat di gambar samping ini. Selanjutnya adalah komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini dibuat pada tahun 1959 dan dipakai sampai 1965. Komputer ini memanfaatkan teknologi transistor.
Komputer generasi kedua ini lebih kecil daripada generasi pertama. Komputer ini memiliki daya yang lebih hemat dan bekerja lebih cepat dan juga handal. Komputer generasi kedua ini juga menggunakan bahasa assembly yang dilengkapi dengan program dan bahasa pemrograman. Batch processing system dari komputer generasi kedua ini adalah job dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Selanjutnya adalah komputer generasi ketiga yang dibuat pada tahun 1965 dan digunakan sampai tahun 1971. Ukuran komputer ini lebih kecil dari generasi sebelumnya dan menggunakan chip-chip. Komputer generasi ketiga ini memanfaatkan teknologi sirkuit integrasi atau bisa disebut juga dengan integrated circuit atau IC. Komputer ini bisa melayani banyak user interaktif sekaligus, biasa disebut dengan multi-user. Komputer ini juga multi-programming atau multitasking yang membuat komputer ini bisa menjalankan banyak proses atau job sekaligus dengan cara mempartisi memori. Komputer generasi ketiga ini juga memiliki time sharing yang mampu memberi layanan secara cepat dan bergantian, sehingga pemakai seakan dilayani terus-menerus, padahal digilir dalam persatuan waktu yang sangat singkat. Selanjutnya adalah komputer generasi keempat yang dibuat pada tahun 1971 dan digunakan sampai tahun 1980. Komputer generasi ini memanfaatkan mikroprosesor dengan general purpose microprocessor yang dikembangkan oleh Intel 8080. Komputer ini juga mulai menggunakan LSI atau biasa disebut dengan Large Scale Integration. Sistem operasi pada komputer ini berkonsep Graphical User Interface yang disingkat sebagai GUI dan sudah menggunakan Microsoft Windows. Komputer ini tidak hanya mendukung satu mode, tapi banyak mode juga. Contohnya adalah mendukung batch processing, time saving, real time.
Selanjutnya adalah komputer generasi kelima. Komputer generasi ini mulai menggunakan unsur artificial intelligence yang membuat komputer mempunyai karakteristik serupa manusia dan menggunakan bahasa sehari-hari. Komputer ini masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan ke depannya. Komputer ini juga memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Komputer generasi kelima ini dibuat sekitar tahun 2000-an dan digunakan sampai sekarang, sampai masa depan nanti juga. Komputer ini semakin cepat dalam hal pemrosesan informasi. Komputer pada generasi ini memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya akan menjadi lebih baik lagi dan lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Komputer berdasarkan sinyal masuknya. Yang pertama adalah komputer analog. Komputer ini menerima sinyal masukan berupa data analog. Contohnya adalah komputer penghitung aliran BBM dalam SPBU. Yang kedua adalah komputer digital. Komputer ini menerima masukan digital dan merupakan komputer yang kebanyakan kita kenal dan kita pakai sekarang ini. Yang ketiga adalah komputer hibrid. Komputer ini menerima masukan berupa analog dan digital. Selanjutnya adalah komputer menurut ukurannya. Yang pertama adalah komputer mikro. Komputer ini berukuran kecil dan biasanya dipergunakan oleh satu orang. Contohnya adalah PC, notebook, laptop, PDA, dan lain-lain. Yang kedua adalah komputer mini. Komputer ini berukuran lebih besar, biasanya digunakan untuk kebutuhan pekerjaan yang lebih besar juga. Contohnya adalah komputer Alpha, dan masih banyak lagi.
Yang ketiga adalah superkomputer. Komputer ini merupakan komputer berkinerja amat tinggi atau yang paling besar dan paling cepat. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan proses yang sangat panjang dan besar. Contohnya adalah Cray, Deep Blue, dan Earth Simulator, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah mainframe. Komputer ini biasanya digunakan perusahaan untuk menyediakan penyimpanan data tersentral, pemrosesan data, dan pengaturan data dalam jumlah data yang sangat besar. Selanjutnya adalah komputer berdasarkan tujuan pembuatannya. Yang pertama adalah komputer dengan tujuan pembuatan general purpose. General purpose merupakan komputer yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan umum. Contohnya adalah PC, notebook, dan sebagainya. Yang kedua adalah komputer berdasarkan tujuan pembuatan special purpose. Special purpose merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus. Contohnya game konsol, ATM, dan sebagainya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tentang sejarah komputer ini adalah komputer akan terus berkembang dan menjadi semakin baik lagi, juga bisa membantu kehidupan manusia agar lebih mudah lagi. Apalagi sekarang banyak perusahaan dan ahli komputer yang terus berusaha membuat teknologi baru dan mengembangkannya agar komputer di masa depan lebih bisa membantu dalam hal mempermudah kehidupan manusia. Terima kasih sudah menyimak pembahasan tentang sejarah komputer. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.